Halo, Sasem, how are you? Back with Ananda. Kita masuk ke Pick a Card baru dengan tema yang mau aku buat positif, karena kita mau ngintip ke depannya 3 tahun lagi ada apa aja hal-hal baik, positif yang bakal datang ke dalam hidup kita ya. Cuman sebelumnya aku mau perkenalkan atau perkenalkan kembali sama kamu toko kristal favorit aku, yaitu Elephant Crystal yang menjadi sponsor kita. Nah, di sini, di toko ini yang menjadi salah satu toko favoritku juga, langganan beli kristal nih guys, kamu bisa dapetin keamanan dari packagingnya. Kamu juga bisa dikasih keterangan dari kristal-kristalnya. Kau bisa nanya sama cecenya, atau bahkan cecenya juga kirim nih arti-arti dari kristalnya. Luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar lebih dalam lagi soal kristal-kristal dan fungsinya. Rapi ya, seneng deh lihatnya, makanya aku suka banget beli di sini. Hari ini aku pesennya yang lope-lope guys, lope-lope supaya hatiku dan juga duniaku banyak cinta ya. Nah, kamu bisa cek di box deskripsi aku, segera aja untuk pesan ke Elephant Crystals karena terjamin kualitas kristalnya dan juga packagingnya aman sampai ke tangan kamu. Nah, sudah kenalan kan ya sekarang sama Elephant Crystals. So, sekarang kita masuk ke produknya, yaitu si kristal berbentuk hati ini. Ini akan jadi pilihan kamu juga. Ya, perhatikan dari jauh sebelum aku kasih tahu fungsinya yang memang sudah dikasih tahu sama Cece di sini. Jadi lebih bisa mengenal kristal-kristal ini nih, apa aja. Alright. File nomor 1, pilihan kamu, aku akan zoom ya. Close up. Ini adalah lepidolite. Let me see. Lepidolite. Ini ada artinya, fungsinya. Lepidolite untuk keseimbangan emosi, transformasi, kesadaran, untuk merubah dan merestruktur semua energi lamamu. Batu transformasi bisa membawa perubahan positif. Ini dipilih oleh healer dan biasanya ini dikatakan oleh healer sebagai batu kedamaian. Oke, ada afirmasinya juga di bawahnya. Ini pilihan nomor 1 ya. File nomor 2, honey calcite atau kalsit madu. Ini adalah transformasi, kepercayaan diri. Responsibility itu apa? Tanggung jawab. Dia bisa mendukungmu untuk berdiri di kekuatanmu. Ini juga membuatmu berani bertanggung jawab di dalam kepemimpinan dan meningkatkan rasa berharga dan juga kepercayaan diri yang bisa membantumu untuk mengatasi hambatan-hambatanmu. Oke. Now, file number 3 ini adalah, seperti kalian sudah tahu, pastinya ini rose quartz ya. Batu yang one of the most popular. Sangat beken ini kristal. Alright. Fungsinya ini adalah unconditional love, compassion, kasih sayang, rasa memaafkan. Ini juga bisa membuka hatimu kepada berbagai jenis cinta. Rasa mengasihi diri, mengasihi keluarga, romansa, dan tanpa syarat. Dia mempromosikan atau membawa pesan kedamaian, harmoni, kepercayaan diri, dan meningkatkan kepercayaan diri yang bisa membuat kesembuhan pada hati. Oke. Now, yang terakhir ini adalah angelite. Ini adalah file angelite. Proteksi, perlindungan, kebenaran, pertumbuhan spiritual. Oke. Sudah? Kalau bisa sih yang ini ya, untuk yang video ini satu aja ya guys ya, milihnya kalau bisa sih. Ya, ini soalnya kan buat melihat kemana spesifik energinya nanti. Kalau misalnya memang ketarik lebih dari satu dengan kencang, ya udah nggak apa-apa, bisa pilih lebih dari satu. Cuman usahakan ada satu yang paling kuat, yang paling dominan. Ya, karena itu juga aku akan bedah lebih detail lagi. Alright,
Untuk teman-teman yang baru gabung di channelku, kamu bisa lihat di bagian komentar paling atas sudah aku pin, itu adalah timestamps namanya. Di situ ada pilihan part 1, 2, 3, 4. Ada angka warna biru, kamu tinggal pencet. Kamu pilihan berapa, 3 misalnya, pencet angka biru di sebelahnya. Kamu akan lompat langsung ke pilihan kamu. Alright, kita ketemu di sana. Thank you Eleven Crystals. Jangan lupa masuk ke Instagramnya, follow langsung ya. Alright guys, see you on your timestamps. Halo teman-teman yang pilih file nomor 1, Lapidolite. Kita lihat untuk energi 3 tahun ke depan, apa yang akan datang, apa yang akan terjadi dalam 3 tahun ke depan. Aku nggak baca kebalik ya, biar tidak heavy, karena aku mau fokus sama kebaikannya. Kalau ada yang sedikit warning, jangan takut, itu masih sangat bisa dirubah. Oke? Semoga indah. Tuh kan, Knight of Wands, Knight of Cups. Are you kidding me? Five of Wands. Okay. The World. Three of Pentacles. The Empress. Strength. So good. Five of Cups. Baru aja dibilang gitu. Oke. Energi ke depannya ya, dalam 3 tahun yang terjadi. Transformasi luar biasa. Dari sesuatu yang kamu, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, juga konflik yang terjadi ya. Ada 5 dan 5. Artinya ada sesuatu yang akan berubah. Ini adalah kerja jiwa kamu, kerja diri kamu untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Untuk, kenapa nih miring? Untuk jadi orang yang lebih siap dalam mencapai impian kamu. Juga ini banyak perdamaian nih di dalam hati nih. Di sini juga saya lihat kamu akan jadi orang yang sangat kreatif, orang yang maju dalam kreativitas kamu, meskipun pada awalnya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kamu temukan secepat itu ya. Seperti misalnya, aku nih bagusnya di bidang apa ya, aku nih bagusnya jadi apa ya. Itu kayak masih mencari. Mungkin itu konflik yang terjadi ya, karena memilih jalur mana yang terbaik butuh waktu kan. Dia nggak bisa semerta-merta langsung gitu kebuka begitu aja, nggak. Cuman di sini saya lihat akhirnya kamu bakal ada kesempatan untuk mungkin ada pilihan ya, ada beberapa orang yang ajak kerjasama, dan juga orang-orang ini bakal bantu kamu untuk mengenal bidang-bidang tertentu dalam soal karir, sehingga akhirnya kamu bisa tahu mana yang bagus buat kamu, mana yang benar-benar disukai sama hati kamu. Dan di situ akhirnya kamu kayaknya ngambil jalur itu. Saya lihat kesuksesan juga loh guys, ada di Empress, sangat kreatif ya. 3, 2 tambah 1, 3, 8 sama 5 itu kuat ya di sini ya. 8 ya di strength. Dari awalnya kamu mencoba untuk mencari tahu mana sisi terbaik kamu, mana juga kekuatan kamu, di mana titik lemah kamu yang bisa ditingkatin. Akhirnya kamu benar-benar bisa melihat nih, oh ini loh, dan kamu asah itu, berlatih ya, mungkin juga dilatih orang lain. Disitulah akhirnya kamu benar-benar bisa mantap. Tapi sepertinya juga ada sesuatu yang kamu rindukan, mungkin tidak lagi bisa melakukan, punya waktu sebebas dulu. Sorry, aku tiba-tiba tenggorokan gini, karena sibuk ya. Orang sibuk itu kan gak punya waktu untuk
banyak ya, tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang dulu pernah dia lakukan atau biasa dia lakukan. Dia tergantikan dengan afirmasi, dengan aktualisasi diri di bidang yang kamu harapkan. Tapi ada pengorbanan juga, yaitu mungkin waktunya kurang untuk keluarga, kurang untuk ya ke salon gitu ya, atau nongkrong. Ada sesuatu yang itu. Karena yang namanya kesuksesan juga datang dengan sisi buruknya ya. Tapi saya rasa kamu bisa mengatasinya. Asal kamu tidak fokus sama apa yang tidak kamu punya saat itu. Saya yakin kamu juga orang yang sudah sangat konsisten untuk bekerja keras demi meraih cita-cita kamu. Dengan 2 kartu ini, 3 malah ya, 4 indikatornya kamu bisa benar-benar mendapatkan posisi yang kamu harapkan. Dan di sana mungkin kamu akhirnya tahu ya bahwa posisi ini pun ternyata tidak sepenuhnya bisa memenuhi kalau aku tidak tahu caranya bahagia hari ini ya. Dan kalau orang berpikir hanya dengan impiannya dia baru bisa bahagia, padahal bahagia dimulai dari hari ini guys. Karena apapun yang terjadi, kalau misalnya kita tidak bahagia di dalam, faktor luar apapun, seindah apapun hidup kamu di mata orang lain, kamu tidak merasakan kenikmatan yang sama. Nah di sini kamu mungkin pencarian kamu juga adalah soal apa sih yang buat aku benar-benar happy. Nah saya rasa kamu bisa menemukannya, bahkan kuat. Beberapa orang dalam karir ada yang bakal dikenal loh, internasional lagi. Ada kesempatan banyak kerjasama. Kalau di sisi cinta sendiri, jelas lah ya. Kayaknya banyak yang bakal deketin kamu. Kalau kamu single, kamu akan memilih di antara 2 orang. Ada Knight of Wands, Knight of Cups. Saya melihat juga komitmen yang serius, bahkan beberapa orang pernikahan, keturunan. Untuk yang berpasangan, lebih romantis, lebih akrab, lebih sinkron, banyak komunikasi, lebih memahami satu sama lain. Komitmennya akan kuat. Dan kalau ini melibatkan anak atau sebuah proyek yang kalian berdua lakukan, itu akan jadi proyek yang kuat karena dua-duanya istilahnya orang tua bisnisnya atau orang tua proyeknya itu sudah sinkron. Saya melihat pasangan yang sangat bergairah, romantis. Dia mungkin suka jalan-jalan, traveling. Dia akan memperlakukan kamu, kalau dia maskulin dia akan memperlakukan kamu seperti ratunya. Kalau dia feminin, dia adalah ratunya kamu ya. Dan dia akan anggap kamu adalah orang yang paling kuat, orang yang paling bisa dia andalkan. Ya, dia akan sangat mengagumi kamu. Ya, tapi ada juga sisi-sisinya di mana kalau kalian terlalu banyak berfokus pada masa lalu, maka bisa-bisa blessings yang hari itu tidak bisa disyukuri. Tapi namanya juga manusia ya, kadang-kala pada waktu momennya low vibe gitu ya, tidak selalu bagus kan ya energi itu, dia akan mulai turun. Dan mulai tuh yang enggak dipikirin tuh. Nah, kalau misalnya kamu biasa sibuk, tiba-tiba punya banyak waktu, misalnya lagi libur, kamu mikir, aduh gimana ya, kenapa yang ini begini ya, kenapa yang mulai banyak yang dipikirin. Jadi saya rasa nanti kedepannya kamu tuh bakal lebih sibuk. Karena apa? Kamu tahu bahwa bukan sibuk ya, tapi lebih kreatif ya. Dengan berkreasi, kamu bisa menjaga vibrasi kamu, energi kamu tetap baik gitu. Ini kali, kalau misalnya kamu tidak sibuk, akhirnya kamu mikirnya macam-macam gitu. Kamu tahu akhirnya mana kebiasaan buruk, mana kebiasaan yang membawa kebaikan. Dan kamu di kedepannya, dalam 3 tahun ke depan itu akan terus konsisten untuk melakukan apa yang bisa membawa banyak kebaikan untukmu dan mungkin keluargamu juga. Dari sisi spiritual yang saya rasakan itu, perkembangan diri untuk soul worknya masih berjalan, karena memang itu akan berjalan selamanya. Jadi ini 3 tahun ke depan akan jadi fondasi yang sangat kuat buat kamu benar-benar paham siapa diri kamu, baiknya gimana, gak baiknya gimana. Orang-orang yang sevibrasi juga bakal datang, ngajak kerjasama.
Orang-orang yang tidak suka wajar ya, apalagi kalau misalnya kamu ternama, ada aja yang gak suka ya, dan kamu akan mulai paham, memang gak sevibrasi ya, gimana pun apapun yang saya lakukan, sebaik apapun akan salah di mata mereka. Jadi kamu akan kuat aja gitu berjalan ke depan. Kamu bisa cuek akhirnya pada suatu hari nanti, mungkin sekarang belum, pada suatu hari nanti kamu tidak akan peduli apa yang orang katakan, karena kamu tahu kamu punya maksud baik, kamu punya misi, visi di balik kegiatan kamu maju aja ya. Kamu lebih baik memberikan pengakuan pada diri kamu sendiri. Saat kamu sudah aman dengan diri kamu sendiri, saat kamu sudah merasa penuh dengan diri kamu sendiri, kamu tidak perlu orang lain untuk membuat kamu merasa penuh ya. Tidak perlu merasa minta diakui, minta diginiin, minta digitu, enggak perlu. Kamu sudah settle, sudah stabil dengan diri kamu sendiri. Dan perjalanan untuk kestabilan itu butuh waktu, tapi saya lihat 3 tahun ke depan, bahkan sebelum itu, kamu akan tahu bagaimana caranya. Dan hidupmu pun akan jadi lebih berwarna, lebih stabil, lebih damai, karena akhirnya kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sadar, bukan pasangan yang akan membuat kamu bahagia, tapi diri kamu. Diri kamu sendiri. Bukan orang tua, bukan orang lain, tidak. Apapun yang kita punya di luar, kalau di dalamnya kosong, kosong aja rasanya. Gitu, dan kamu isi semuanya, penuh gitu isinya. Tapi sebelumnya ada konflik dulu mungkin ya, yang untuk menguatkan kamu dalam keyakinan, kestabilan, kedamaian di dalam diri kamu. Ya. Kita lihat di oracle-nya, apa nih kira-kira yang terjadi 3 tahun ke depan, event-event pentingnya. Pride, gengsi, harga diri. Jelas 2 kali guys, congratulations. Manifestation, time out. Oke, istirahat. Ada 2 yang ketarik nih, new beginnings, indah, dan love partnership. Aduh guys, ngomong apa lagi aku? Ego kamu runtuh. Butuh sebuah kejadian 1-9-10, sebuah end of cycle ya. Karma berakhir. Mungkin selama ini yang buat kamu jadi merasa berat adalah butuh pengakuan orang lain, butuh untuk dibilang kamu tuh cantik, kamu tuh keren, kamu tuh ganteng, kamu tuh sukses. Kamu butuh itu gitu selama ini. Akhirnya itu runtuh dalam 3 tahun ke depan karena kamu sadar gak perlu orang lain yang melakukan itu. Saya sudah memberikan itu tidak sama diri saya. Saya sudah mengakui tidak diri saya begini begitu. Akhirnya saat semua itu runtuh, kamu menjadi kayak magnet cinta ya, magnet kasih. Oh, aku menyayangi diriku, dan saat kamu sudah menyayangi diri kamu akan melihat dunia dalam kacamata kasih sayang juga. Kamu mulai bisa melihat kebaikan dalam orang terburuk sekalipun. Ya, tapi kamu sadar orang ini gak cocok, orang ini cocok, orang ini bakal bentrok sama saya. Nah, dalam perjalanan itu mungkin kamu ada konflik demi konflik dulu ya sama teman-teman atau sama orang-orang sekitar kamu untuk paham gitu bahwa kamulah adalah sumber semuanya. Juga komunikasi guys. Ini suara saya dari tadi hilang di file ini. Artinya mungkin kamu harus berkomunikasi dengan diri kamu lebih sering, dengan sadar kamu itu punya banyak hal baik yang mungkin selama ini kamu butuh orang lain yang memperlihatkannya sama kamu. Tapi ke depannya kamu akan bisa melihat itu dari diri sendiri, dan kamu tidak butuh dibilang begini begitu gitu loh sama orang lain. Gak butuh. Kamu hanya butuh, kamu adalah orang yang penuh dengan dirimu, sehingga kamu pun bisa memandang dunia seindah itu ya. Ya, manifestation. Oh, kekuatan manifestasimu guys. Kalian bakal kuat banget guys. Sumpah, ini udah ada 2 ya, 8 strength sama manifestation. Kekuatan manifestasi yang luar biasa. Double 8 dong.
which is ya itu nggak heran kalau kamu bisa sangat sukses. Kalau itu yang kamu mau ya, sangat sukses, terkenal, tapi dengan membawa misi yang baik, bukan cuma sekedar terkenal ya dengan konten yang tidak terlalu membangun orang gitu. Ini benar-benar bisa membuat banyak orang juga terilhami, terinspirasi. Di sini love partnership, sepertinya 2 tambah 6 8 juga. Ya, kamu dan pasangan kamu bisa membuka rezeki. Bisa membuka rezeki, yaitu sekali lagi, kalian berdua adalah orang yang sudah mengakui diri kalian sendiri ya, sudah mencintai diri kalian sendiri. Sehingga begitu kedua cinta besar itu masing-masing bersatu, boom, luar biasa. Imbasnya jadi double. Jadi kamu membantu meningkatkan vibrasi bumi dengan pasangan kamu. Kemungkinan besar pasangan kamu juga adalah orang yang punya misi jiwa sama. Kalau kamu adalah pasangan, ya mungkin kamu mulai bisa membuka atau setidaknya ngobrol dengan pasangan kamu tentang sisi spiritual, tentang sisi law of attraction misalnya ya, atau ya time out itu bisa meditasi, bisa tentang sisi ya nilai-nilai kejiwaannya, jiwa, sisi rohani. Dan itu akan memperkuat hubungan kalian. Setelah energinya semakin kuat berdua, manifestasinya semakin mudah kan. New beginning. 3 tahun ke depan atau sepanjang perjalanan hingga 3 tahun ke depan, ini terjadi awal baru terbuka untuk kamu. Kreativitas lagi nih kuat nih, sama root ya, root chakra saya rasakan. Root chakra itu chakra dasar, ya itu yang saya bilang kalau kita belum terpenuhi di situ, kita masih butuh orang untuk memperlihatkan itu sama kita. Tapi di sini saya rasa kamu tidak butuh lagi orang mengakui itu. Walaupun mungkin nanti pujian datang dari orang lain, kamu sudah ya iya gitu, nggak yang lagi harus dipuji, nggak lagi harus di ini di itu gitu, enggak. Tapi kamu sudah tahu ini yang saya bisa, ini yang saya nggak bisa, ini saya, ini tidak. Sehingga ada gosip apapun di luar sana, kamu gak akan peduli lagi. Karena kamu udah tahu siapa diri kamu. Misalnya ada fitnah di luar sana beredar, kamu tuh begini, kamu tuh begitu, kamu gak akan peduli lagi. Kenapa? Karena kamu udah tahu kamu siapa. Kamu tidak perlu mereka untuk tahu. Yang penting kamu tahu kamu siapa. Dan orang tercinta kamu tahu kamu siapa. Itu awal baru, sebuah mungkin karir yang membanggakan, manifestasi yang besar. Cara untuk merawat diri karena kesibukan ini luar biasa. Mungkin keseimbangan untuk merawat diri dan berhenti atau istirahat itu dibutuhkan. Dan kamu akhirnya bisa mencapai itu. Mungkin juga kuat juga di sini ya, akan union. Dalam 3 tahun ke depan itu ada energi union. Untuk yang berpasangan, energi yang lebih sinkron lagi sama pasangan, yang bisa membuka rezeki. Dan awal baru bisa berarti ya kesempatan besar. Ini hidup kamu seperti berubah 180 derajat ke arah yang indah loh guys. Karena sudah banyak kerja jiwa yang akan kamu lakukan ke depannya sampai 3 tahun ke depan. Tungguin ya buku saya ya, karena itu adalah cara efektif untuk buat kita maintain vibrasi bagus. Saat kita berada di vibrasi buruk, ngomongin orang, segala kekuatan manifestasi kita gak ada, lemah, bahkan nol. Tapi begitu kita berada di vibrasi tinggi, cita-cita kita yang mulia ketarik mudah. Tuh, makanya orang yang bervibrasi buruk, dia menariknya hal buruk juga kan. Nah ini kamu maintaining your vibration high. That's why yang datang juga kebaikan indah. Hopefully I can share that with you after my launching ya of the book ya. Jangan lupa aku lah kalau udah bekan nanti. Alright guys, thank you so much ya. Ini kasih aku love-nya warna biru. No, orange. Kalau nggak punya orange, kuning juga nggak apa-apa. Karena ini kreativitas kamu akan membuncah, akan meningkat pesat 3 tahun ke depan. Congratulations, I really love this. Ya, semoga ini bisa memberikan optimisme ya. Jangan lupa lakukan shadow work dan juga meditasi ya. Kasih love, comment, subscribe if you feel like it. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file number 2 yang pilih honey, calcite, this cute one. Cek 11 kristal ya. Di bawah ada linknya, kamu bisa follow Instagramnya. Silahkan. Oke,
Kita lihat 3 tahun ke depan, what will happen. Aku nggak reading in reverse, okay? I want to read this relax dan mengambil positifnya. Ace of Cups. Congrats. Cinta baru, awal baru. Akashic Records. Oh my god. Okay. Knight of Crystals. Alright. King of Cups. Banyak fulfillment hati juga ya. Amin. Queen of Wands. Knight of Cups. Are you kidding me? Cupsnya banyak banget. The Star. Wow. Ini filenya buat aku peaceful banget. Oh my god, guys. Two of Cups. Beautiful. Ace of Cups. Classic Records. Knight of Crystals. King of Cups. Queen of Wands. Knight of Cups. The Star. Two of Cups. Wow. Just wanna say that. Wow. Gila. Aku ya tadi pas buka ini semua, ada sebuah perasaan sangat damai. Damai luar biasa. Damai yang sampai gak bisa ngomong, karena udah damai aja. Pertama-tama yang saya temukan adalah dalam perjalanan 3 tahun ke depan, bahkan 3 tahun ke depannya lagi ya, kamu akan menemukan cara untuk berdamai. Kamu akan mulai melihat keindahan di bumi ini lagi ya. There's no negative card di sini, guys. All is good ini meaning ya. Semuanya bagus di sini. Pas satu tadi ada 2 yang ada masih turun ya untuk shadow work. Kalau ini I think you made it. Aku rasa kamu udah menguasai, menaklukkan shadow work. Kamu sudah menaklukkan kegelapanmu sendiri. Kamu sudah menaklukkan semua sifat buruk yang ada di dalam dirimu. Kamu sudah kembali melihat dirimu dalam kasih, memaafkan dia, maafkan orang lain. Kamu juga udah ada pemenuhan batin yang luar biasa. Disitulah cinta datang, ketarik ke kamu. Dari sini, soulmate. Persatuan dengan soulmate kamu. Bisa juga soulmate ini keluarga jiwa. Ada semut. Rezeki besar. Karena semut kan bertanda rezeki juga. Kerja keras yang membawa hasil. Kalau ini adalah kamu sudah berpasangan, saya melihat kamu jauh lebih harmonis. Ini hubungannya sudah kayak free of conflicts ya. Ya, ada konflik tapi nggak gede. Karena kalian sudah saling memahami. Terutama sikap kamu kepada pasangan kamu sudah jauh berbeda. Karena cara pandangan kamu kepadanya sudah berubah. Kamu jadi bisa tahu gitu loh. Memang ini kelemahan dia, ini kelebihannya tapi gitu. Kamu tidak stuck hanya pada keburukannya, tapi kamu mengembangkan diri kamu dalam kasih ya. Kasih kamu ini orang yang sudah mencapai cinta tanpa syarat lah, itu singkatnya. Ini orang sudah mencapai cinta tanpa syarat, sehingga semesta menarik kehidupan yang penuh dengan keindahan tanpa syarat. Besar impian besar apapun guys, bisa datang. Ini kamu udah tune in sama sisi spiritual kamu ya. Bahkan banyak sekali orang-orang di sini akan berkembang lebih supranatural karena dia sudah spiritual duluan. Dia tidak nyari supra dulu, dia nyari spiritual, kedamaian di dalam dirinya. Semua kehebatannya, semua bakat jiwanya kebuka, ikutin perlahan-lahan ya. Tapi kamu tidak menggunakan kekuatan itu untuk keburukan atau ego. Enggak, kamu kendalikan dengan kekuatan King of Cups dan Queen of Wands, dan kamu gunakan itu untuk kebaikan orang lain, kebaikan dirimu, keluargamu. Untuk itu saya nggak heran
Kamu adalah orang yang melakukan law of attraction dengan sangat santai. Kamu tidak lagi terobsesi sama hasilnya. Kamu hanya tahu ini bisa terjadi, kapan terjadinya, gimana terjadinya, aku serahin. Dan kamu enjoy hidup kamu. Tidak berpatok pada itu, enggak. Disitulah kamu penuh dengan diri kamu, kamu auranya bagus, vibrasinya tinggi, dan semua itu datang ke kamu effortlessly, mudah, tidak perlu kamu kejar-kejar. Hubungan dengan spirit guides kamu juga bagus banget. Kemungkinan besar banyak yang akan bisa berkomunikasi dalam 3 tahun ke depan. Melihat, ada beberapa orang yang belum pernah melihat tapi sekarang sudah sering merasakan, akan melihat mereka. Hubungan dengan anak ya, harmonis banget. Slow gitu orang-orang di file ini tuh 3 tahun ke depan. Tidak ada lagi badai di dalam dirinya, karena kamu sudah menaklukkan semuanya. Dan saya yakin dari hari ini sampai ke belakang itu ya, itu kamu luar biasa loh tempaan hidupnya. Coba nanti komen di bawah apa aja yang pernah terjadi sama kamu ya. Karena untuk mencapai titik ini guys, ini orang gak lahir dengan sifat kayak gini. Orang harus ditempa supaya dapat sifat kedamaian kayak gini. Ini kayak biksu, ini kayak pertapa damai. Akhirnya apa? Rezeki suka sama dia. The star tuh semua hal ya, impian apalah yang besar itu, yang tinggi itu didapat. Semua itu tertarik ke kamu karena ada king sama queen. Udah pasti kamu makmur. Setidaknya kamu cukup dengan diri kamu, lebih dari cukup malah. Cinta udah berlebih. Impian besar bahkan untuk kebaikan dunia ya, kebaikan orang banyak bisa. Oh, so sweet. Seriously. I'm so peaceful at this pile. Coba aku cek ya, Honeycomb Site apa tadi artinya? Transformasi, kepercayaan diri, tanggung jawab. Kalsit madu mendukungmu untuk berdiri dalam kekuatanmu lagi. Ini akan mendukungmu untuk bertanggung jawab pada kepemimpinan dan meningkatkan perasaan dari kelayakan diri, kepercayaan diri, dan membantumu untuk mengatasi hambatan. Sorry, agak nyengsel tadi. Oh, ini ada afirmasinya juga nih guys. Coba kamu bisa lakukan mungkin ya. Fokus please. I am inspired and confident. Aku terinspirasi dan percaya diri. Hidupku bergerak secara bebas. Dalam keanggunan, aku menerima cinta dan anugerah. My Lord. Tadi aku lupa loh yang pertama aku bacain ini. Tapi ini kamu banget. Ini kamu banget. Ya kayak ngalir, kayak air. Ya gak sih? Air ngalir, tapi bukan air dalam badai. Ini air dalam sungai yang tenang. Karena kamu tahu mungkin kamu akan bersatu dengan Tuhan. Kamu mau mengalir dalam kehidupan ini, menikmati kehidupan kamu, mungkin kehidupan terakhir di bumi ini dengan damai. Kamu ingin banget untuk menikmati semuanya dengan keluarga jiwa kamu, orang yang kamu kasihi, melakukan misi bersama. Dan saat kamu penuh kasih gitu guys, Tuhan tuh penuhin apapun yang kamu mau. Karena kamu sudah tune in sama energi dan hakikat Tuhan, yaitu unconditional love. Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat. Ya, semua agama, semua tidak ada yang dibedakan. Tidak ada, dan orang yang sudah mencapai vibrasi itu akan jadi manifestor terbaik. Even saya melihat ini akan jadi manifestor yang lebih kuat dibandingkan PL1 yang sudah luar biasa besar itu. Kamu bisa cek PL1 deh. Karena itu beda banget ya. Tapi ya, karena kamu apa? Kamu pakai kekuatan cinta, kasih hati. And that's the strongest in the universe. Terkuat itu di dunia, di jagat raya ini. Coba saat kamu lagi nonton ini, sebutkan 3 permohonan besar kamu dalam hati sekarang. Dalam doa ya. Saya kasih waktu. Mulai.
Oke, kamu bisa pause nanti kalau kurang waktunya. Coba ulang lagi, terus pause ya. Oh guys, ini terdamai. Saya merasakan kedamaian luar biasa di sini. Oke, kita lihat event-event terbesarnya dalam 3 tahun ke depan. Music. Oke. Completion. Oh my god. Guys, don't cry guys. Kok aku ngerasa kalian menangis sih? Karmic completion. Oh god. Stop. Do not cry. Help. Musik. Hidupmu penuh dengan seni atau enggak indah ya? Musik itu apa ya? Hiburan, joy, suka. Juga mungkin ada beberapa yang memang akan jadi pemusik sukses. Jangan lupain aku, jangan lupain kakak nanti podcast yuk. Kreatif banget, percaya diri tapi bukan arogan. Ini sehat, balance, semuanya balance. And guys, for many of you ya, banyak dari kamu dalam 3 tahun ke depan ada karma besar yang terselesaikan karena ini berurutan. Karma besar itu beres, makanya kamu bisa nemuin kedamaian. Mungkin hidup kamu yang saya bilang tadi sebelumnya itu kayak badai ya, tapi begitu tiba di titik ini, akhirnya kamu tahu cara berdamai, kamu tahu cara untuk relax. Karena salah satu hambatan yang diberikan Tuhan saat kita membayar karma adalah kita dipenuhi oleh overthinking ya. Banyak sekali pikiran-pikiran yang buat kita jadi ya resah. Dan saat kita resah itu kita bayar karma loh. Ya, makanya begitu ada karmik yang beres, mungkin pembayaran dari keluarga, cinta atau apapun, akhirnya kamu bisa tahu cara damai. Kenapa nggak dari dulu ya? Karena nggak bisa guys, jangan salahin diri kamu. Jangan salahin. Ada beberapa hal yang memang sengaja dibuat begitu agar kamu lunas karmanya. Guys, saya bilang sekarang sudah banyak yang mencapai ini. 9, completion. Lengkap. Dan nanti di 10. Ini lengkap dulu, lengkap dengan diri, pelajarannya sudah lengkap. Oke, ini bicara soal pelajaran yang sudah lengkap. Saat belajar yang udah lengkap, karmiknya beres. Makanya jangan teledor ya dalam diri. Jangan males-malesan untuk belajar soal jiwa, karena jiwa kita tuh pengen belajar. Dan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan karma. Salah satu cara untuk kita mencapai misi kita. Dan misi pribadi itu adalah membayar karma. Salah satu tipe dari misi pribadi kita, manusia, adalah membayar karma sendiri, yang membuatnya dilahirkan di bumi. Tentu saja setelahnya kesehatan yang luar biasa. Kesehatan yang prima, kesehatan lahir, batin, fisik. Lahir, batin, jiwa maksudnya. Lahir, batin, jiwa. Jiwa adalah raga. Kamu sehat, happy. Terus ada kekuatan 8. 7 tambah 1, 8 ya. 7 tambah 1, 8. Artinya manifestasi, artinya kuat. Karena fisik kamu kuat, kamu pun akan kuat memanifestasikan. Karena fisik kamu kuat, kamu pun akan jadi bahagia. Karena banyak hormon yang keluar kan dari saat kamu berolahraga. Terus di sini juga ada kesehatan spiritual, ungu. Coba saya bisa tanya completionnya, karmic completionnya di mana ya? Karena mereka jadi orang yang berubah 180 derajat mungkin ini. Dari orang yang mungkin sangat emosional, jadi yang emosinya tuh slow aja, tidak beriak, bergelombang. And that's crazy. You must be really good at working at shadow work ya. Really good at that. What kind of completion is this and what kind of karmic completion? Saya didukung sama semesta saat saya bilang kalian membayar karma dengan overthinking.
depannya kalian akan jadi orang yang tidak lagi overthinking, lebih tahu caranya Wallace slow. Iyalah, karena pikiran manusia itu yang paling berbahaya guys, itu yang bisa dirasuki oleh kegelapan, bisa dirasuki oleh ketidakpentingan pikiran kita ya, praduga. Karmic completion-nya, oh this is shocking. Six of Swords. Oh my god. Wait, aku menarik nafas dulu, agak tertekan. Oke. Jadi karmic completion-nya adalah perjalanan spiritual di mana kamu harus membayar karma. Artinya sorry agak ribet. Artinya perjalanan spiritual itu pelajaran untuk membuka kamu ke ranah spiritual beres. Dan di situ kamu sudah menguasai pelajarannya, makanya kamu aplikasikan dan jadilah itu kedamaian. Ya, ini kayak udah berada di titik spiritual yang sangat stabil. Atau perjalanan kehidupan, perjalanan diri, perjalanan jiwa. Iya, sekali lagi, nggak tahu ini buat banyak atau beberapa. Kemungkinan besar perjalanan kamu di bumi beres. Dan kamu akan lahir di planet yang lebih damai lagi, atau kamu akan selesai reinkarnasinya. Tadi saya cuma instingnya di bawah ya, tadi di situ yang sebelumnya udah beberapa orang, tapi sepertinya cukup banyak yang pilih file ini. Antara reinkarnasi kamu di bumi itu beres, udah selesai, udah belajar banyak gitu di bumi. Yang kedua, reinkarnasi kamu secara keseluruhan kamu akan pulang kepada unconditional love, yaitu Tuhan, yang tidak akan turun lagi di dunia fisik. So now I know why you cried ya. Tadi why I got, kenapa aku dapat kamu nangis. 3 tahun ke depan ada perjalanan di mana kamu memahami caranya untuk membayar karmic completion, membayar karma-karma kamu, tapi lebih tenang gitu. Lebih tenang, berjalan, jalanin, slow, santai. Mengurangi overthinking kamu. Sehat luar dalam. Karena kamu tahu, mungkin banyak orang di sini sadar, ini adalah terakhir kalinya aku di bumi. Aku harus menikmatinya. Makanya kamu punya sikap kayak gini. Kamu punya sikap yang aku mau memandang sekarang pakai cinta. Aku gak mau memandang bumi sebagai tempat yang paling berat lagi. So peaceful, damai. Beberapa dari kamu akan pulang ke bintang, kembali sebagai starship. Yang kedua, kamu memang akan kembali kepada Sang Pencipta setelah waktunya ya, bukan berarti nanti dalam 3 tahun kamu akan metong. Tidak guys, saya tidak bicara itu. Tapi dalam 3 tahun ada penyelesaian dari segala perjalanan jiwa kamu, bahkan yang akan menyelesaikan semuanya. Kayak ini bab terakhir ya. Makanya saya tadi dapat perasaan damai luar biasa. Aduh, saya emosional nih. Saya dapat perasaan damai luar biasa. Karena orang damai itu kan, damai itu nirwana, damai itu moksa, damai itu rumah jiwa. Oh God. Yang kuat ya, apapun yang terjadi sama kamu saat ini, semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir dan kamu akan tiba pada kedamaian, sehingga menikmati perjalanan selanjutnya di bumi ini akan lebih damai, bahagia, penuh berkah, dikelilingi orang-orang satu vibrasi. Seperti melantunkan lagu terakhir yang indah gitu di bumi. Makanya banyak di sini yang berdedikasi juga untuk kemanusiaan.
karena tahu ini the last chance, ini kesempatan terakhir untuk berbakti pada bumi. Kenapa ya jadi sedih saya? Energi Mother Gaia datang mau menyampaikan terima kasih sudah bukan cuma bertahan tapi jadi bercahaya, dan sudah membawa cahaya itu lagi ke planet bumi. Jadi tolong, semua kejadian yang di belakang itu bukan berarti kamu orang jahat, tapi karena memang udah banyak yang akan menyelesaikan perjalanan jiwa atau yang akan melanjutkan perjalanan jiwa, bukan lagi di bumi ya. Makanya dia, kayak beliau bilang thank you, jangan lupa untuk punya self esteem, kelayakannya. Kamu layak buat bahagia terlepas masa lalu kamu layak buat itu. Oh guys, this is so emotional. Intinya indah. 3 tahun ke depan ada pelajaran besar yang membuat kamu akan hidup jauh lebih damai, dan kamu akan menyadari misi kamu. Juga dengan pasangan kamu, saya rasakan kamu bakal sangat kompak. Kamu akan dipertemukan sama orang yang satu vibrasi, yang kemungkinan juga memang sudah terakhir di bumi atau terakhir dari seluruh perjalanan jiwa ya. Kamu akan bareng, yang maskulin akan sangat water gitu, emosinya tenang, bijak. Dia punya kekuatan supra juga. Yang feminin kuat, tangguh. Ini kayak kebalik ya, yang maskulin justru yang lembut hatinya, feminin tuh tangguh. Ya, yin yang. Mungkinkah tunjuk lain, tapi saya melihat indikasi juga banyak yang akan bersatu dengan soulmate-nya. Ini rainbow, pelangi. Anak punya anak rainbow juga, ada yang punya anak kembar. Indah banget guys, sumpah. Sudah nggak bisa ngomong lagi, tapi itu yang bisa saya sampaikan di sini. 3 tahun kemudian, perkembangan spiritual kamu sangat pesat, dan kamu akan bisa berdamai dalam banyak sisi di kehidupan kamu. Kamu akan sadar ini perjalanan yang harus betul-betul kalau ini terlalu dalam buat kamu, mungkin ini bukan file kamu ya, karena ini untuk orang-orang dengan perjalanan jiwa yang cukup matang, sehingga udah ada informasi gitu yang cukup untuk bisa memahami file ini. Akashic Record juga adalah sangat spiritual ya. Berisi perpustakaan di mana itu tuh ada data perpustakaan, buku-buku di mana kamu lahir selama jadi manusia atau starship di planet lain. Ini ada, mungkin kamu akan ngebuka itu. Kasih aku lampunya warna ungu ya. Ini so emotional. I'm sorry, I'm crying. I still cried here, but I'm so happy for you. Cayo, thank you atas apa yang sudah kamu lakukan untuk bumi. Karena dari gelap banget jadi cahaya seterang ini. Itulah kenapa kita lahir di sini. Ya, that's generasi Phoenix. Okay guys, kasih love, comment, subscribe if you feel like it. God bless you. I love you so much. Sending you so much love and light. Bye. Halo, yang pilih file nomor 3 dengan Rose Quartz. Aku butuh menenangkan diri ya. Anak file nomor 2 sangat amat menguras emosi. So happy for them. Okay. Now 3 tahun ke depan aku gak bakal baca kebalik ya, biar tidak terlalu keras energinya, karena aku mau fokus sama kebaikannya. Kalau ada yang kurang oke, ambil sebagai peringatan aja ya. Namanya juga prediksi cuaca. Namanya juga ini buat siap-siap dan buat ditanggulangi, dibenerin. Tapi fokusnya 90% kepada kebaikannya. King of Wands,
The Star, Eight of Wands, Three of Wands, Ten of Pentacles, oh my god, Wheel of Fortune. I'm so happy with this video. Oh my god, Two of Cups. Oh, oke. Minor ini sih tidak ada apa-apanya sama 7 kartu lainnya. Alright. You are settled. Sudah stabil. Oh, sorry. Kamu settled? Sudah stabil? Sudah. Kayaknya sudah banyak. Ini juga ya. Sudah banyak mencapai yang kamu mau juga ya. Dan datangnya itu jauh lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena mungkin kekuatan law of attraction kamu udah jauh lebih bagus. Terus juga karena kamu udah banyak ikhlas, saya lihat di sini. Kamu sudah banyak ikhlas. Saya lihat visi kamu ke depannya dengan Three of Wands ini. Apapun yang kamu tuju, kamu tuh tahu cara meraihnya. Kamu juga sabar dalam menjalaninya. Sehingga gak heran ya kalau Tuhan akan menganugerahi kamu dengan Ten of Pentacles, The Star, Wheel of Fortune. 4 kartu ini nih, blessing untuk finansial bisa stabil ya. Stabil, bahkan karir di posisi bagus. Beberapa orang malah bakal beken. Ya gak kurang lah. Rezeki mah ada aja. Juga cinta tentunya. Dengan pasangan kamu bakal dapat banyak blessing ya saat kamu sudah kompak, sudah lebih nyambung vibrasinya, energinya dimulai dari kamu dulu, pasangan kamu pun ikutin. Di sini ada Two of Cups-nya. Saya juga melihat banyak perayaan, banyak mobil baru, kendaraan impian kamu, koneksi dengan spirit guides lebih kuat. Oke. Saya merasakan di file ini banyak sekali orang-orang yang dulu tuh lama banget dapat apa yang dia mau. Kayak ada aja hambatannya, tidak pernah lancar, tidak pernah cepat, sehingga kamu kadang gemes dan bertanya pada dirimu, apa sih salah saya? Apa sih? Kenapa sih saya gini gitu? Kenapa sih nasib saya selalu begini aja? Orang lain kok mudah, saya kok susah. Cuman bagusnya banyak dari kamu yang tidak nyalahin orang lain, tidak iri. Tapi banyak dari kamu lebih kepada meningkatkan apa yang bisa saya lakukan ya, supaya saya bisa meraih hal yang orang lain bisa capai dengan mudahnya gitu. Akhirnya di 3 tahun ke depan kamu akan bisa menemukan formula itu. Kamu juga akan bisa menemukan titik di mana kamu benar-benar bisa kayak bekerja sama ya dengan banyak elemen dalam hidup kamu, bekerja sama juga dengan banyak orang dalam hidup kamu, sehingga kamu tuh kayak narik keluarga jiwa kamu yang sevibrasi dan bisa bantu kamu untuk mencapai harapan kamu. Dukungan saya dapat banyak nih di sini, banyak dukungan. Kenapa? Karena kamu dihadiahi sebab kamu tidak jatuh ke shadow iri. Untuk kamu yang begitu ya, untuk kamu yang tidak jatuh ke shadow iri tapi mengembangkan diri, 3 tahun ke depan kamu mulai akan merasakan hasilnya. Bahkan beberapa lebih besar dari apa yang kamu harapkan. Ya. Karena kerja keras dan usaha tidak akan pernah membohongi kita. Ini terminologi yang buat kamu nih di file ini. Terus juga untuk cinta, iya, soulmate. Beberapa orang aja itu akan sangat terkenal di bidangnya. Beberapa orang akan mulai banyak membuka itu loh,
kehidupan masa lalu, terutama yang di bintang Starship. Saya ngomongnya di sini grup ini sepatah-sepatah ya. Biasanya yang itu tadi nyambung gitu karena kayak banyak yang terjadi gitu guys, dan banyak hal baik. Cuman ada satu hal yang harus kamu waspadai adalah Two of Swords, overthinking kamu, atau dalam 3 tahun ke depan ada sebuah keputusan besar banget yang harus kamu lakukan. Sehingga di sana kamu jadi agak overthinking dan mulai kurang bisa melihat, mungkin kurang bisa adil dalam memutuskan. Nah, ini karena dia berdampingan ya, jadinya itu besar kemungkinannya kamu tuh harus memutuskan sesuatu yang sangat penting. Bisa soal hati, bisa soal kerjaan, bisa soal sesuatu yang ya apapun itu ya. Tapi keputusan ini memang akan membuat kamu cukup dilema, milih yang mana ya gitu, dan cukup akan menarik kamu ke shadow kamu. Coba tolong dikasih tahu tentang Two of Swords itu apa meaningnya. Nine of Cups, oke. Four of Cups, alright. Ini antara memilih kesenangan duniawi dengan spiritual kayaknya. Ada pilihan itu. Ini kesenangan yang buat kamu jadi bisa kayak penuh sekali dan bisa terpenuhi. Yang ini kesenangan yang ketenangan. Senangkapnya segitu aja ya. Keputusan ini antara dirimu yang materialistis atau dirimu yang melepas. Itu apakah mungkin beberapa orang ingin meninggalkan karirnya, berganti ke karir yang lain, ataukah beberapa orang ada tawaran yang dia tahu kalau dia ambil ini dia bisa takutnya tergoda gitu, takutnya, dan itu mungkin akan membuat kamu galau karena keduanya bagi kamu bagus tapi hanya bisa dipilih satu. Atau bukan keputusan, menyeimbangkan antara dunia materi dan dunia hati, batin, jiwa. Kamu butuh sebuah proses yang tidak bisa dibilang mudah ya, karena godaan duniawi itu besar ya, di sana demon berada dan godaan di sini untuk melepaskan itu datang dari spirit guides, malaikat. Tapi bukan melepaskan untuk miskin atau gimana ya, enggak, cuman lebih kepada mengendalikan apa yang kamu punya. Jangan terlena sama semua kekayaan itu, ketenaran itu, semua kemudahan itu. Intinya kayak orang kaya baru lah atau enggak kayak orang mendadak banyak rezeki, bingung ya, disumbangin udah pasti. Tapi kalau dia datang terus, jatuhnya nanti apakah kamu mau pakai yang datang terus si uang itu dengan kebaikan, atau mulai agak tamak dengan ngumpulin harta barang-barang branded terus-terusan sampai akhirnya kayak yang kamu mulai tidak terpuaskan lagi oleh materi. Tapi beberapa dari kamu memang harus mengalami masalah itu ya, atau fase dimana kamu tahu bahwa materi tidak menyempurnakan kamu. Saya ingat kata-katanya Jim Carrey banget nih. Dia bilang kan gini, aku berharap sih semua orang itu bisa kaya raya, bisa meraih dan punya segalanya. Jadi mereka bisa tahu bahwa itu bukanlah segalanya. Iya, mungkin itu fase itu. Fase itu ada sebuah crossroad atau sebuah persimpangan jalan di mana kamu harus memutuskan. Dan kamu bakal bisa kok memutuskannya. Bottom of the deck-nya adalah Ace of Swords. Kamu cuma butuh waktu aja. So don't worry ya. Dan kita lihat event-event besarnya apa nih di file ini. Tiga tahun ke depan guys, please. Physical activity, kegiatan fisik. Oke. Self discipline, kedisiplinan diri.
effort, usaha, leadership, kepemimpinan. Banyak yang jadi leader juga, banyak yang jadi pemimpin. Ada beberapa juga memimpin, mungkin atlet ya, atlet kuat, dapat juara, kemenangan. Beberapa juga mungkin tentang kepemimpinan di dalam dunia fisik ya, apapun itu ya, tipe pemimpin, CEO, manajer, GM, dan lain sebagainya, datang karena kamu disiplin, kamu berusaha, dan kamu belajar lebih baik soal leadership. Juga ada ajakan, semua itu juga akan bagus jika dibarengi dengan kegiatan olahraga. Karena sehat luar dalam itu yang dituju. Merah dan merah ini bicara tentang root chakra ya, root chakra. Dimana root chakra itu bicara soal siapa saya, kebutuhan saya apa, yang tidak dibutuhkan apa, kepercayaan diri saya, kestabilan. Dan kepercayaan diri itu bisa datang dari apa? Knowledge, pengetahuan, usaha, dan ya keinginan belajar, keinginan untuk meningkatkan diri. Maka confident itu akan datang, karena King of Wands itu sangat confident, sangat pede, sangat kuat, dia leader ya. Meskipun kalau dia marah dia bisa dark gitu ya, agak belagu tapi di sini balance, di sini seimbang. Kalau nggak salah tadi dia juga datangnya langsung upright, bukan in reverse. So to me, kamu akan banyak belajar soal memimpin sesuatu dengan disiplin, usaha, dan juga ada kegiatan fisiknya. Mungkin kegiatan fisik bukan cuma bicara olahraga, tapi juga bicara soal studi lagi ke universitas, dan lain sebagainya ya. Banyak contohnya. Ikut seminar. Saya kayak ngerasa di sini masih ada informasi lainnya. Coba saya tarik 2 kartu lagi. Three of Pentacles, oke. Ternama juga. Six of Guys, godaan datang bisa dari teman-teman kamu yang buat kamu sukses. Godaan bisa datang dari situ ya, dari kerjasama, mungkin juga godaan orang ketiga. Hati-hati, godaan untuk menjauhi sisi spiritual kamu, godaan untuk mungkin meraih uang dengan cara yang agak ilegal. Kamu akan dilema di sana mungkin. Kenapa entah saya dapat dilema ya, tapi kamu bakal dikenal di bidang kamu sambil kamu berjalan di jalur spiritual. Dan ini agak bertolak belakang karena dia pergi ke sana ya. Jadi kesannya kamu tuh jalan di sini, tapi udah ada satu titik ya dalam hidup kamu udah nggak bisa lagi. Kamu harus milih yang ini atau yang ini, karena jalannya udah sangat bertolak belakang. Dan di situ akhirnya kamu akan memutuskan yang mana yang paling penting buat kamu. Banyak dari kamu akhirnya memutuskan melepaskan godaan ini, tapi beberapa dari kamu masih harus membayar karma dengan memutuskan yang ini, sampai kamu benar-benar sadar akhirnya bahwa ternyata bagian ini bukanlah segala-galanya. Baru kamu kembali lagi ke sini, gitu. Itu yang saya tangkap. Karena banyak hal yang bisa kamu dapatkan ya, uang, ketenaran, kesehatan, kelompok, komunitas, cinta, anything. Makanya mungkin ini adalah jalan ini untuk memperkaya diri, atau ini adalah untuk membantu orang lain. Bisa aja tentang itu. Jadi yang akan kamu pilih adalah mana yang sesungguhnya jiwa kamu benar-benar cari di masa kehidupan ini. Ada beberapa orang yang memang belajarnya untuk diri sendiri, ada beberapa orang yang memang belajarnya udah untuk berbagi dengan banyak orang, gitu. So no problem. Yang penting kamu tahu itu adalah keputusan terbaik saat kamu menjalaninya dengan ikhlas, bahagia, dan terpenuhi. Tidak lagi melihat ke belakang gitu. Itu sih guys yang aku lihat. Jadi dari sekarang lakukan kedisiplinan, berusahalah,
belajar tentang leadership, kepemimpinan itu ya, berolahraga. Itu akan buat kamu jadi siap dengan energi-energi baik ini. Alright guys, this is so pretty, so beautiful. Ya mudah-mudahan yang minin aja ya. Komen di bawah dengan love-nya warna merah. This is so leadership ya. This is about you gitu loh. About you. If you like it, comment, subscribe. Alright, thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye guys. Hola, my last smile. Angelite. Okay. 3 tahun ke depan energinya pergi mana? Aku tidak reading in reverse ya di video ini. 9 of Inspirations. Alright. 7 Materials. 5 Materials. The Devil. 9 of Emotions. Ace of Voices. Ooh, 10 of Materials. 6 of Inspirations. I'm so glad. Ini balance ini yang ini. Pertama-tama kamu masih shadow work, masih belajar shadow work. Kamu masih belajar untuk mengatasi kegelapanmu sendiri. Ada godaan the devil, dimana mungkin kamu mau kembali lagi ke diri lama kamu yang nyinyir kah? Atau yang negative thinking kah? Selalu berpikiran negatif. Atau kamu kembali ke diri baru kamu yang sehat, kuat, bahagia? Which one gitu loh. Ada ketekunan untuk menaklukkan sisi gelap diri kamu. Ada juga menjaga itu, kesadaran untuk menjaga vibrasi kamu untuk tetap tinggi. Artinya gini, kamu kalau misalnya bergaul sama orang-orang negatif sekitar kamu tahu nih, oh orang ini tuh suka ngomongin orang ya, katanya dia spiritual tapi dia suka ngomongin orang ya, dia pakai apa namanya, Instagramnya buat nyindir orang doang. Kamu mulai gak nyaman dan kamu akhirnya memutuskan tidak lagi berteman dengan mereka. Oke, akhirnya di situ kamu ngeh gitu ya. Kalau misalnya kamu masih berteman dan kamu dekat berteman dengan mereka, maka kamu sadar kamu akan jadi seperti mereka. Kamu akan sadar bahwa itu akan membawa pengaruh terhadap vibrasi kamu. Di situ ada tarik-tarikan antara mungkin pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Juga ada kekhawatiran kekurangan uang. Kekhawatiran akan kekurangan, entah kekurangan apa ya. Di situ kamu akan melakukan shadow work dengan menaklukkan diri kamu di sisi ketakutan itu. Dari mana sumbernya, kenapa itu terjadi, sampai akhirnya kamu bisa stabil. 9 of Emotion sudah makmur dengan diri sendiri dari dalam. Kamu sudah punya kemakmuran dari dalam yang bisa bawa kemakmuran dari luar. Ada 2 nih yang bagus nih, menandakan materi. 3 malah. 9 of Emotions, 10 of Materials, 10 of Pentacles nih ya, dan 6 of Wands ini, 6 of Inspiration. Jadi so strong, kamu akan bisa membuka semua pintu kejayaan dan rezeki kamu. Pada waktu kamu sudah menaklukkan bagian diri kamu yang merasa tidak pantas, merasa mungkin aku nih memang layaknya kurang karena dari kecil udah begini didikannya gitu loh. But tidak lagi, nanti kamu akan melihat diri kamu dengan kacamata yang sangat merendahkan itu ya. Tapi kamu akan melihat diri kamu dengan kacamata di mana kamu layak juga kok untuk segala kesuksesan yang ada di bumi ini. Karena itulah petualangan kita di sini ya, untuk belajar bagaimana caranya sukses di bumi. Sukses secara jiwa, nalar, dan raga. Juga kamu akan belajar soal komunikasi. Kan dari tadi saya keselimpet kan lidahnya. Ada Ace of Voices, dimana itu juga adalah kemampuan komunikasi yang sangat meningkat di 3 tahun ke depan.
Ada juga kebijaksanaan dalam mengungkapkan kata-kata kamu. Kalau dulu mungkin shadow kamu adalah bicara blak-blakan atau bicara nutup-nutupin, ada istilahnya humble brag, merendah untuk meroket ya. Nah, kamu akhirnya tahu mana yang harus diomongin, mana yang nggak harus diomongin gitu. Kamu cuman keep hal-hal yang memang tidak perlu semua orang tahu, kamu sharing apa yang kamu tahu gitu. Juga ada kekompakan dengan keluarga, ada bagian dimana kamu dan keluarga kamu sangat harmonis, bahkan ada kemakmuran juga di sana ya, kemakmuran lahir batin. Dan itu mungkin yang buat bisnis keluarga juga saya rasain di sini, bisnis keluarga. Mungkin keluarga kamu adalah orang yang dulu pernah sangat berada, lalu tiba-tiba ambruk, dan itu yang buat kamu agak insecure, merasa tidak aman soal materi. Sehingga mungkin kamu pernah ada di shadow, kamu mengagungkan materi banget, kamu mengejar materi atau apapun yang kurang ya dalam hidup kamu ya. Dan kamu tahu bahwa sesungguhnya itu nggak perlu dikejar, bahwa sesungguhnya kamu harus ngerasa cukup dulu dari dalam ya, baru kamu bisa secara logis, secara rasional melihat bagaimana cara untuk meraihnya. Kalau kita terus ngejar, kita mungkin nggak punya waktu untuk belajar ya. Tapi kalau kita diem dulu, kita lengkapin dulu perangkat di dalam diri kita, baru kita ngejar cita-cita kita, barulah lebih efektif. Jadi nggak lelah gitu, energinya tidak terbuang begitu saja. Tapi itu adalah bagian perjalanan kamu yang bisa tahu akhirnya cara yang efektif gimana nih untuk buka rezeki, cara yang efektif gimana nih untuk ngerasa penuh dan bahagia, yang juga bisa bantu kamu berkomunikasi dengan lebih efektif lagi. Dan menyenangkannya ada Six of Inspiration di sini, ada kesuksesan, bisa sukses, bisa berhasil di bidang yang kamu mau itu, bisa dapet yang kamu mau, bisa dikenal di bidang kamu itu. Gila ya, dari pasal 1 sampai 4 pesannya sama guys. Alhamdulillah guys, tunggu aku launching buku ya. I can give you this actually, I can really give you the way untuk becoming successful. Aku bisa, ya itu law of attraction aku kasih kamu rahasia law of attraction aku dari tadi dikasih tahu ini banyak bakal baca buku aku orang-orang ini, karena banyak orang yang melakukan law of attraction jauh lebih efektif lagi jatuhnya ya. Saya ngerasa setelah naklukin semua kekurangan kamu itu, kamu sadar, kamu perbaiki, kamu akan selalu tetap punya kekurangan ya, tapi kamu tidak akan berfokus pada bagian itu lagi. Kamu akan fokus mengembangkan yang baik-baiknya, lalu maju ke impian kamu. Jadi di depan sana ada keseimbangan antara melakukan shadow work juga meraih impian. Untuk cinta sendiri belum nongol nih di sini. Coba kita lihat dari sini ya. Tapi karena ada Ten of Material, saya rasa iya cinta baik-baik aja sih, bisa datang saat kamu tidak lagi merasa kurang soal cinta gitu. Oke. Kira-kira event apa lagi yang penting untuk teman-teman ke depannya nih? Environment, lingkungan. I love the color 4488 8 maksudnya. A very good manifestation. 3, kreativitas, very bright color. Patience, sabar ya. 2, 3, 4. Oke. I love the color. Communication. Komunikasi. Oh my god, 2, 3, 4. Belajar perlahan tapi pasti. Saya dapat itu. Belajarnya perlahan tapi pasti, tapi udah semakin efektif. Bawahnya effort, usaha. 13, masih 1, 3 ya. 3 ada. Strong 3, kreativitas, komunikasi, ide, menarik ide lewat ketenangan, bukannya kegusaran, bukannya obsesi. Environment, tadi kita bicara soal teman juga ya. Ini penting, karena ini juga akan mempengaruhi kamu, sangat mempengaruhi kamu. Berada di lingkungan orang-orang yang suka ngomongin orang lain, berada di lingkungan orang-orang yang suka merendahkan dirinya, bilang bahwa dirinya nggak bisa, kayak gitu tuh nggak mungkin, itu akan ngaruh kan buat kamu kan. Nah ini misalnya ini datangnya dari keluarga saya, kak gimana dong ya, mungkin kamu harus punya penghasilan
lalu keluar dari rumah. Kalau kamu belum bisa untuk membuat dan membawa pengaruh baik juga agar keluarga kamu bisa berubah, ya. Cara simpelnya gitu, survive sendiri, mulai buka lingkungan yang baik. Kalau masih harus di rumah, maka kamu harus gempur semua keburukan, ketoksikan yang ada di rumah itu di saat di kamar. Saat kamu sendiri, kamu dengerin sesuatu yang menyenangkan kamu, gitu. Kreativitas, jangan batasi kreativitas kamu, karena saya ngeliat Nine of Wands ini bisa terpengaruh ya. Kreativitas kamu tuh kayak bisa keblok, kehambat gitu oleh pagar, oleh benteng, kalau kamu berada dalam sebuah lingkungan yang tidak kondusif, yang mengibasi ego kamu, yang membuat kamu jadi hanya berkubang dalam kebencian, bukannya dalam rasa syukur, maaf, dan lain sebagainya, ya. Patience, kesabaran dalam mencapai itu, karena skill, kemampuan juga cita-cita tidak diraih dalam semalam kan. Banyak persiapannya, juga ada divine timingnya, waktu terbaiknya, jadinya tidak bisa. Kita tuh kalau belum berada di situ jangan sampai merasa masih kurang. Ya mungkin secara realitanya kita memang belum dapat apa yang kita mau, tapi kan kita sedang berjalan ke sana. Anggap aja gini, saat kita lagi nyebrang jembatan gitu lah, kan gak bisa langsung tiba-tiba ada di seberang gitu. Kita harus melangkah pelan-pelan. Mungkin kamu waktu sadar-sadar impian kamu belum dapat itu waktu kamu masih di tengah-tengah jembatan. Ya kalau kamu gak jalan terus, ya kamu gak nyampe-nyampe gitu. Jadi kesabaran ini juga ada dan sangat penting untuk kedepannya. Communication. Ada orang-orang di keluarga kamu yang suka ngomongin orang. Dia tuh jengkel, misalnya mama kamu suka ngomongin papa kamu. Tapi mama kamu tuh gak pernah berani ngomong di depan papa kamu, mengkritik langsung, atau ngomong langsung isunya dia apa sama papa. Tapi dia ngoceh di rumah, sampai akhirnya kamu yang pusing gitu, karena kamu yang harus dengerin itu. Dan kamu pun tanpa sadar, jangan-jangan bisa-bisa kamu punya sifat yang sama. Kamu ngoceh tentang seseorang, tapi kamu ngomongnya di belakang, tidak di depannya. Itu ya, environment. Apakah teman kamu yang justru gituin kamu? Ya itu luka dari keluarga, gaya berkomunikasi keluarga. Ya, mulai sekarang belajarlah untuk berkomunikasi. Mulailah belajar untuk bisa jujur dengan cara yang baik. Bicaralah dengan ketulusan, bahwa kamu merasa, mah, coba ngomong aja sama papa, pasti papa ngerti itu. Kamu tahu lah papa kamu sendiri begini. Ya mungkin kamu bisa kasih tahu juga, ya mah, kalau misalnya papa nggak tahu, ya gimana dia bisa berubah? Kan aku juga papa lebih galak daripada ke mama gitu. Kalau ke aku itu, kamu bisa mulai lihat gitu gejala orang-orang yang kayak gitu. Apakah itu ada di sifat kamu? Apakah kamu jadi nggak enak ngomongnya karena takut, tapi kamu akhirnya jadi buruk juga kalau ngomong di belakang? Perbaiki itu, karena saya mendapatkan energi yang sangat similar di sini dengan sesuatu yang pernah terjadi. Ya, komunikasi. Kalau ada beberapa keluarga yang harus berkomunikasi, di mana kamu harus jujur kenapa kamu diem kayak gitu, kenapa kamu bete. Ya karena kan papa begini gitu kan. Ada keluarga yang kayak gitu. Dan di komunitas ya, di Lightwork Indonesia, saya berusaha mengambil hal baik yang saya dapat di keluarga saya. Komunikasi dengan terbuka, being vulnerable tanpa dijudge. Kita harus bisa vulnerable. Kalau kita tidak merasa safe untuk bercerita di keluarga sendiri, itu bukan keluarga. Ya, itu. Dan di sini, apakah kamu merasa safe di lingkungan kamu? Ya. Beberapa orang harus ditelepon misalnya untuk bisa dekat dengan kamu. Beberapa orang harus dikunjungi langsung. Beberapa orang di chat aja udah gak apa-apa. Ya, beberapa orang harus diucapin ulang tahun, kayak keluarga saya. Keluarga saya tuh kalau ada ulang tahun pasti dirayain. Dan saya sudah tidak bisa terlalu mengingat tanggal ya. Jadinya saya titip sama Aldo, untuk Do tolong titip
untuk catat tanggal lahir anak-anak ya teman-teman, terutama wing chiefs dan tim inti, karena saya udah nggak sanggup ngapalin. Kalau dulu saya sampai jam lahirnya juga saya tahu, sekarang enggak itu. Nah itu karena ada orang yang bahasa cintanya kayak gitu loh, ada orang yang risih di kayak gituin, mungkin karena keluarganya nggak terbiasa kayak gitu. Ada faktor environment, karena lingkungan yang paling kecil adalah keluarga kan, yang paling pertama mendidik kita adalah lingkungan di mana kita besar. Dari situ kamu juga banyak ngehealing luka, banyak ngehealing sesuatu yang kurang tepat dan bisa kamu kembangkan. Nah, akhirnya menjadikan kamu benar-benar bisa bahagia, tidak lagi terhambat karena faktor kurang itu ya, rasa kurang itu ya. Dan disitulah akhirnya kamu juga bisa mengembangkan komunikasi kamu, bahwa kamu sadar tidak selamanya kita kasih kode-kode sindir-sindiran di Instagram, sindir-sindiran di Facebook, semua orang akan ngerti. Ada masanya orang itu harus gue mau ngomong, lu gini. Nah, dia akan menerima, meskipun mungkin yang gak enakan dulu ya, tapi kalau itu adalah maksudnya baik, bukan maksudnya menjatuhkan, itu pasti kerasa. Vibrasi itu gak bohong guys, gak bohong. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang kamu rasa udah terlalu toksik buat kamu, ini kamu mulai akan berpikir nih untuk pergi, atau enggak kamu akan mulai berpikir untuk gimana caranya ya untuk ngasih tahu, tapi karena kamu skill komunikasinya belum ditingkatin, akhirnya belum berani. Lama-lama saya rasa itu yang akan kamu kembangkan. Kamu akan menyeimbangkan sisi gelap kamu, sisi cahaya kamu, karena sisi gelap itu dibutuhkan untuk keberanian. Kalau cahaya untuk niat gitu, kamu akan bisa maju, drive maju, lalu hadapi dengan senyuman dan niat tulus pastinya ya. Apalagi berhadapan dengan orang spiritual juga, dia akan sangat bisa merasakan energi kamu maksudnya apa itu ya. Jadi dari situ perkembangan dimulai dari lingkungan keluarga yang akan bisa bantu kamu memenuhi diri kamu sendiri, kreativitas yang akan keluar saat kamu mulai berada dalam lingkungan yang sehat, rasa kurang yang lama akhirnya kamu bisa tanggulangi dengan kesabaran yang akan bawa kamu ke Ten of Pentacles. Lalu ada demon ya, ada si kegelapan diri yang akhirnya bisa kamu komunikasikan. Kamu menyadari kamu tidak fokus sama mungkin lingkungan kamu lagi, kamu fokus pada diri kamu, dan akhirnya terkomunikasikan dengan baik. Keluar di sini kesuksesan. Sukses itu bisa juga tentang sukses untuk shadow work, bisa tentang sukses tentang karir ya. Anything buat file ini, kamu akan berada dalam keseimbangan, ngerjain sisi yang buruk dulu, lalu meraih sisi yang baik gitu. Alright, 3 tahun ke depan rezeki ada, perkembangan spiritual ada, lingkungan sehat ada, kekuatan komunikasi dan kreativitas ada ya. Dan saya rasa kalau kamu berhasil naklukin itu nggak perlu nunggu 3 tahun guys. Dalam proses tahun ke depan juga udah bisa. Tapi saya sadar yang namanya proses merubah diri kita itu tidak terjadi dalam semalam. Jadi sabarlah, ada waktunya. Niat kamu yang kuat yang akan membuka jalannya. Alright, so cool. Jadi untuk file ini, kalau ini resonates buat kamu, kasih di bawah love-nya warna kuning ya, lingkungan. Okay guys, thank you so much for watching. Like, comment, subscribe if you feel like it. Sending you so much love and light. Love you guys. Bye.